hari ini hari Minggu. Sekarang jam berapa ya? Sekarang itu jam setengah empat sore. Karena berhubung summer jadi kayak masih siang ya. Tapi kalau summer sih kerasa dingin nggak? Enggak sih, rasa dingin, cuma nggak yang ini di tangan udah agak kering. Agak kering. Tapi nggak sedingin winter of course ya, tapi agak ya namanya juga sama. Itu nah tadi pagi kita kegiatannya ngobrol sama anak ya, sarapan ngobrol sama anak. Itu kegiatan aktivitas kita setiap minggu seharusnya kan. Ya. Biasanya kita setiap minggu pagi, Sabtu Minggu lah gitu ya. Ngobrol sama anak. Yep. Makan siang, terus istirahat sebenarnya. Terus tadi dikit sih lanjutin kerjaan ya. Ya, kita ngetik dulu. Tadi kerjaan nggak? Kerja nggak tadi? Aku ngelanjutin kerjaan dikit. Ya biasa reading ringan gitu. Reading ringan. Habis. Emang yang berat readingnya apa tuh? Lama, kalau reading drama itu bisa duduk berjam-jam sambil merenung gitu. Apa yang direnungkan? Boleh tahu ke kita? Nasib. Nasib. No, totally like that. Apakah nasib Anda tragis? Enggak. Okay. I was thinking about What? About your life? Nggak usah dibahas deh kayaknya. Okay. About your PhD journey? Ya. Untuk sekarang ini ngobrol, memikirkan bagaimana selesai dan bagaimana ini harus dikerjakan cepat dan ini harus dipublish dan ya normal kayaknya untuk yang lagi kuliah ya. Terus ngomong-ngomong, sekarang kan lagi summer nih, cuacanya cerah sekali, ya kan? Cuacanya cerah sekali, orang-orang udah pada keluar. Nah biasanya nih kalau di Denmark gini kan, taman-taman gini nih, jam-jam segini nih udah pada berjemur. Pemandangan indah bagi laki-laki sebenarnya. Tidak dianjurkan. Ya mereka pada pakai biasa berjemur gitu. Hanya pakai underwear saja, ekstrimnya. Tapi mungkin bagi mereka biasa. Tapi kita hari ini kesini niatnya bukan lihat itu. Kebetulan juga sekarang nggak ada pemandangan itu hari ini sepertinya. Berhubung lockdown ya. Ya sekarang lagi lockdown, jadi diharapkan masyarakat di sini jaga jarak. Meskipun kita ke taman, kita tetap jaga jarak dengan yang lainnya. Jaga jarak. Meskipun kita berpas-pasan dengan orang, kita jaga jarak ya at least 2 meter. Iya, 2 meter untuk kesehatan kita dan orang di sekeliling kita of course. Ya. Gitu. Terus seperti itu. Terus kalau mau nanya nih, kalau aku jadi boleh dong, masa nggak boleh? Nggak boleh. Oke. Nanya, sekarang summer kan, kalau di Denmark atau khususnya atau di Eropa atau negara-negara temperate atau subtropis seperti itu kan berbeda nggak kalau di tempat kita? Kan kita cuma 2 musim hujan, musim panas, musim hujan, musim panas. Nah, kalau di sini kan dia ada 4 musim. Nah, terus kalau Momoy nih kan udah ya istilahnya udah bertahun-tahun lah tinggal di sini kan, ya kan? Udah bertahun-tahun nih. Tapi enggak ya masih inilah ya, tapi terbilang baru dan juga tapi lumayan lah. Hampir berapa 3 tahun ya. Tuh, kalau boleh tanya, apa sih yang berkesan dengan musim di Denmark ini, atau ya bila bisa dibilang musim di Eropa gitu? Tadi yang ada spring, autumn, winter, and summer. Tadi saya bayanginnya itu kalau keluar negeri ke daerah yang temperate, daerah 4 musim, itu saya bayangkan setiap musimnya jelas nih. Oh ya, musim dingin nanti pasti ada salju gitu, saya pikirnya gitu. Nanti musim panas, ya panas gitu pikiran saya. Tapi tuh ternyata tuh setelah tinggal di Copenhagen, ternyata cuaca Copenhagen tuh sangat unik sekali bagi saya. Mungkin perlu kasih tahu, Copenhagen itu ibu kota Denmark kan? Copenhagen adalah just for information aja. Ya, Copenhagen itu ibu kota Denmark dan
Ya kadang kan orang hanya negara kenal, Denmark. kadang kan hanya kenal negaranya saja Denmark. Apa Ya. sih ibu kotanya? Copenhagen. Dan Hmm. kadang ada yang ya ada juga yang bilang Copenhagen itu di mana ya? Hmm. Gitu. Padahal juga Copenhagen kota besar juga kan. Ya, perlu Terkenal. diperhatikan Copenhagen itu adalah ibu kotanya Denmark. Dan kita kebetulan juga study di University of Copenhagen, dan itu tepatnya ada di Copenhagen. Mungkin kita lucky dan bisa tinggal di ibu kotanya juga, jadi bisa menikmati weather ya, karena kita di sini bicara tentang weather sekarang ya. Ya, back to topic. Unik sih menurut saya tuh cuaca di Copenhagen, ya nggak sih? Ngerasa unik nggak sih? Kadang Iya, unik. Jadi kayak unik itu bukan hanya orang pendatang saja yang merasa ya. merasakan itu. Mereka orang Danish sendiri ya, penduduk asli sendiri juga merasakan. You cannot believe the weather in Denmark because Sama nggak beli dengan orangnya juga. so depends on the people. Oke, yes, terus. Jadi anehnya adalah misalkan hari ini kadang summer, oke taruhlah summer. Mungkin kalau pengalaman saya sudah berapa tahun di Denmark, ya summer sih agak istilahnya agak konsisten lah cuacanya. Cuma kalau pas konsisten ya kalau cuaca cerah seperti ya nanti sampai sore cerah, sore gitu, macam itu. Cuma nanti kalau yang agak ekstrimnya kalau winter, spring, itu dan autumn, kadang ya apa nih bisa istilah orang tuh gloomy aja. Jadi iya, kayak yang main apa kayak di film-filmnya Harry Potter gitu ya, kadang gelap gitu ya, kadang cuacanya dan dingin banget gitu, kulitnya jadi kering gitu ya. Cuma uniknya itu emang apa, karena Copenhagen itu apa sih kayak pulau kecil dikelilingi laut ya, itu juga mempengaruhi cuacanya jadi berfluktuasi apa gitu ya. Mungkin karena juga apa Denmark ini juga apa pulau kecil ya, negara dengan pulau kecil sebenarnya dan dikelilingi oleh laut. Artinya angin laut sangat juga mempengaruhi kondisi cuaca di Denmark, khususnya Copenhagen. Oh ya, nggak Khususnya kayak Copenhagen. Contoh Aarhus, Julan gitu ya. Ya itu lebih. Ya itu termasuk pulau di Denmark ya. Kita nggak tahu sih, kata orang di sini seperti itu. Kita sih belum pernah ke Aarhus ya. Kita belum pernah tapi ke Pulaunya Julan kita sudah pernah ke sana. Kita Julan udah pernah. Terus ekstrimnya lagi nih di Copenhagen, khususnya Copenhagen. Seperti contoh misalkan di winter nih, ya kan. Di tempat lain misalkan di bagian Denmark lain atau di selatan Denmark gitu. Atau di selatan apa di utara ya? Apa? Mungkin daerah Yulan sana lah ya. Daerah Yulan sana. Mereka sudah di situ salju udah turun dan tebal banget. Iya, dan nggak di Copenhagen ya. Tidak ada. Mungkin hanya ada ya kayak hujan es dan melting, sudah. That's it. Gitu. So ya kadang kita nggak bisa prediksi cuaca di sini, makanya selalu kita mau keluar rumah kita selalu harus cek nih gimana sih cuaca hari ini, apa sih kostum yang harus kita pakai. Itu penting banget loh bagi teman-teman nanti yang seandainya mau kuliah mungkin ke arah-arah bagian Eropa Utara atau Copenhagen khususnya, itu perlu ngecek ini ya, ngecek suhu, forecast, ngecek forecast sebelum keluar rumah. Jangan nanti kedinginan atau malah kepanasan sih oke ya, bisa dibuka tuh jaketnya, tapi kalau kedinginan oh my god, itu tuh di sini itu forecast itu memang ya kebutuhan sehari-hari. Artinya kalau kita mau keluar atau besok kita mau aktivitas keluar dan malamnya kita sudah cek besok cuacanya bagaimana. Kemudian ataupun nanti kita punya kegiatan di minggu depan, kita sudah cek minggu ini. Jadi, kalau ada event gitu, ini apa sih cuacanya gitu ya. Ya forecast harus dicek. Benar, setuju. Kemudian di Denmark itu termasuk kayaknya sering hujan ya, ngerasa nggak? Iya, ngerasa sering hujan, tapi hujannya tuh kayak nggak lebet-lebet kayak petir tapi gitu. Seharian. Ya, dia kayaknya gerimis-gerimis gitu, tapi dia kadang emang seharian, tapi nggak kayak ada petir. Aku ngerasa nggak pernah dengar sih ada gemuruh, itu nggak pernah dengar sih. Cuma gelap, hujan, tapi hujannya nggak lebat. Anda bisa bersepeda. Bisa bersepeda, tapi cukup membasahi baju juga, tapi dingin ya. Ya dingin, cuma seperti itu. Kemudian nah jangan lupa, biasanya kalau kita keluar naik sepeda misalkan hujan gitu, kalau udah kelihatan nanti ada potensi hujan, jangan lupa bawa jas hujan.
jangan kayak saya agak bandel pakai jas hujan saya. Atau beli ini beli ya apa sih, kayak itu loh, kayak jaket winternya itu yang Oh, iya. waterproof. Nah itu Waterproof. sangat membantu karena emang musim dingin menurut saya sini cuacanya dinginnya tuh lama gitu, walaupun masuk ke summer nanti tuh cuacanya masih dingin, kadang tuh masih dipakai loh. Saya sih kadang masih pakai kalau hari hujan, karena saya nggak punya jas hujan, saya ya pakai aja sih jaket winter yang waterproof gitu. Itu lumayan karena hujan juga dingin kan. Tapi ada satu lah yang uniknya ngobrol dari teman-teman. Kenapa di sini tuh jas ya winter itu atau winter jacket itu kan umumnya tuh melebihi paha gitu. Oh, Hanya iya. ke bawah kan. Itu ada alasannya gitu loh. Jadi itu untuk menjaga kita tetap hangat juga. Ternyata bagian perut bawah itu penting harus dilindungi Iya, karena iya. Jadi nggak cuma untuk passion ya, jadi ya. untuk itu penting juga untuk Karena apa saya sih, pernah menjaga. disarankan teman karena saya hanya pakai jaket yang sampai pinggang gitu. Oh, Khairu, itu tidak cukup katanya. Kamu akan merasa sangat dingin Iya. sekali. Artinya biasanya di sini tuh ya Ini aku udah mereka merasa kedinginan nih keluar. sekarang Walaupun ini summernya aku kedinginan, saya bawa jaket nih teman-teman. Cuma ya gitu deh. gitu. Ya disarankan apa artinya kalau nanti keluar lihat forecast ya, lihat Forecast, cuacanya ya. seperti apa. Itu kemudian penting bisa- banget ya, penting. Terus Nah, kalau kita bicara weather lagi, kembali back to the weather. now back to the weather. What do you want to ask me? Kira-kira selama di sini nih Mhm. jenis cuaca apa atau weather apa, season apa yang paling disukai gitu? Kalau aku sih to be Kan artinya honest, saya potong bentar ya, artinya kan berbeda mungkin, artinya kan karena kita bukan orang di sini ya, di sini kan ya. kita dari orang yang negara tropis tinggal ya, sini ya. pasti akan berbeda kesannya. Kalau mereka di sini mungkin akan ditanya mana cuaca yang paling senang, ya pasti akan pilih summer karena ya, mereka summer karena mereka bisa seperti berjemur, surga bagi mereka. surga, dan mereka ingin membuat kulit mereka menjadi coklat. Oke, Itu sekarang balik pertanyaannya. ya, back to the question. Ya, saya dulu pertama kali sih saya berpikir pas datang ke negara temperate, saya datang ke negara subtropik, quite amazing for me untuk salju, karena tuh oh my god, salju, karena negara kita kan nggak punya salju tuh, so excited. Merasa nggak sih kalau ngeliat salju tuh pertama banget itu pasti pinginnya tuh Ya iyalah. ya kayak itu salju lah gitu, terus pakai jaket winter dengan saljunya. Exciting sekali kalau ada salju pertama kali lihat. Ya. Pertama kali lihat di forecast ada salju. Hah, salju. Langsung kejar jendela, Iya. lihat jendela. Wow, putih sekali, senang sekali ya orang. Nah, itu pertama banget ya, sebelum saya ke sini gitu maksudnya. Tapi setelah di sini saya mengalami 4 musim, saya merasa tuh saya paling suka itu dengan ternyata tuh spring saya suka. Kenapa spring? Itu karena tuh tanaman bunga-bunga pada mekar semua, bermekaran kayak di belakang ini mekar bagus banget, dan saya senang gitu. Dan rumput-rumput pun berbunga tuh kayak rumput-rumput liar gitu. Ada bunga-bunga kayak bunga zebra, bunga kobra apa zebra saya nggak tahu, yang kayak gitu tuh kayak yang udah tumbuh gitu, jadi membuat rumput tuh menjadi indah gitu. Dan rumputnya tuh nggak tinggi-tinggi kayak rumput ya, bagus lah pokoknya, enak dipandang mata bener-benernya. Dan cuaca itu tuh bersahabat ya, nggak terlalu dingin, nggak juga terlalu panas kalau musim Di saat spring. spring. Ya, saat spring. Spring itu apa sih? Semi ya? Saat spring itu musim semi, semua pada berbunga, indah lah pokoknya, saya suka. Jadi kalau ada kesempatan, misalnya ini sebenarnya abis selesai nih balik misalnya ke negara kita nih, terus ada kesempatan mau jalan mau apa, saya akan memilih mungkin musim spring ya. Musim spring. Nah, I love it. tadi What about you? paling disenangi spring. Gimana kalau? Artinya kumpulan foto-fotonya berarti banyak yang di musim spring dong. No really, karena kadang kalau foto-foto itu tergantung dari mood, kesibukan fotografernya. Tergantung yang fotografernya. Ya, gitu ya. kalau saya sometimes ya I'm ready all the time, so but Karena mungkin ininya fotografernya unpayment gitu. oh iya, it could be. Unpaid photographer gitu. Mungkin ya teman-teman, karena fotografernya dia, suami saya sendiri, so ya that's it. And Terus yang tadi ada yang paling disukai cuaca musimnya. Sekarang musim apa yang
yang kalau bisa diurutkan nih musim apa yang paling nggak ya. disukai? Nggak ada yang nggak disukai juga sih sebenarnya, karena masing-masing empat weather itu 4 season ya, not weather ya, 4 season itu apa sih, masing-masing punya keunikan tersendiri. Nah, nomor 2 saya kasih peringkat untuk autumn. Saya senang itu autumn, musim gugur ya. Autumn itu dimana semua padanya bergugur, pada tanaman itu semua pada berguguran. Jadi tadi warna daunnya hijau, menguning atau marah memerah gitu. Jadi itu indah banget. Nah, pergi kita ke hutannya, dan kebetulan di hutan di sini juga nggak banyak binatang melata kayak ular gitu ya. Jadi pas daun berguguran kuning tuh, oh my god, Ya nggak seperti di negara kita, meskipun terkait nice. ular nih, melebar sedikit terkait ular. melebar sedikit. Iya, melebar sedikit nggak apa-apa kan? Sedikit, Oke, that's fine, masih relate. Ya relevan topik. lah, karena kan juga, karena kalau kita bicara terkait Aku kedinginan. kalau kita bicara terkait season, musim kan pastinya terkait nah kapan waktunya kita keluar dan ke taman. Nah ke taman pastinya ada fauna lah, flora seperti itu kan, salah satunya ular. Yes. Nah infonya menarik di Denmark ini, kita tahu juga ya, kalau ular itu katanya jarang sekali orang sini menemukan ular di sini, nggak seperti di tempat kita. Kalau sebentar keluar ke taman tuh kebun aja udah ketemu ular kan, artinya ya, jadi kayaknya apa sih, kita tuh was-was gitu mau keluar ke taman aja untuk kadang ke kebun atau apa, kita ada ular nggak sih gitu. Dan ada pun ular itu katanya bukan ular yang berbisa loh, bukan jadi ular aman berbisa. lah ya, relatif aman lah ya. Oke. Dan ya selama ini belum pernah ketemu ular. Kita kan juga sering pernah juga main ke hutan ya, kan? ke hutan kita autumn saat itu ya. Ya hutan dan juga ke taman, beberapa taman udah pernah, nggak pernah ya, apalagi taman seperti ini kayaknya impossible lah menemukan ular di sini. Waktu itu katanya hanya ada 2 jenis ular di Denmark. Apa itu sih, nggak begitu? Nggak tahu sih berapa, ular. katanya cuma 2 jenis sih ular di Denmark. Miskin kali ya mereka dengan ular. Iya, mereka miskin dengan kayak gitu. Apa perlu kita impor kobra. Apa kita perlu sumbangkan ular kita? Iya, kita impor ke sini ular kobra kita banyak, biar bisa mereka merasakan gimana ketar-ketirnya kita di saat kita pergi main ke hutan. Hati-hati. Jadi kita nggak bisa menikmati. Ya, tapi ular nanti di sini disarankan pakai jaket winter ya. Oh iya, karena kedinginan. Karena nggak senggol dari Iya, that's good. Oke. Terus dari nomor 2 sekarang tadi autumn ya, autumn menempati, bagi saya menempati peringkat kedua. What about you? Enggak, belum selesai, nanti ke saya. Oke. Yang ketiga saya kasih tempat untuk winter. Winter, musim dingin. Saya suka winter, tapi karena dingin ya, bagi saya tuh kayaknya aku suka kedinginan gitu, telapak kaki kedinginan, telapak tangan kedinginan gitu, dan freezing gitu. Jadi saya menempatkan winter di posisi ketiga, dan posisi keempat adalah summer. Kenapa? Anda berbeda sekali dengan orang-orang Eropa. Oke, ya, sangat berbeda karena. Kenapa? Saya di sini kenapa menempatkan summer di posisi ketiga, Apa karena Anda belum evolusinya belum maju? Oh gitu. No, not really. Karena saya tuh kan nggak termasuk mempunyai, saya bukan orang yang berkulit putih. Summer itu bagi saya. Kalau tidak berkulit putih, kulit gelap. Berarti bukan gelap. Maksudnya lebih ya little bit coklat gitu. Saya nggak kayak bule, dan saya tuh pinginnya kulit saya tetap kayak takut kena sinar matahari begitu, Pak. Oh, kalau coklat ini kita takut sinar matahari nanti meleleh ya. Melting ya. Melting tapi itu. Makanya Anda takut keluar ya. Jadi summer itu menurut saya di sini itu walaupun cuacanya dingin, tapi itu mataharinya tuh terik, jadi membuat kulit tuh menjadi hitam, muka saya menjadi lebih hitam gitu. Saya nggak terlalu suka sih itu. Jadi saya kadang tuh sampai saya tuh, kalau orang-orang pada makan siang, kemon Huria Khairul katanya gitu, kita makan siangnya di taman gitu, berjemur. Aduh, saya bilang saya takut hitam. Orang-orang pada ketawa, seksi katanya gitu. Tapi bagi saya sih, ya saya kan kulitnya nggak yang putih gitu, jadi saya nggak suka terlalu banyak UV gitu, karena emang saya merasa UV-nya kok beda ya. Udah pakai sunblock juga di sini, kok rasanya kok hitam gitu, ngebelang tuh ke jilbab, nggak kayak di Indonesia gitu. Karena mungkin Anda sudah punya basic hitam, jadi
Not really you also. Oh, really? Oh, oke. Oke, maksudnya gitu sih, lebih ke Terus tadi tadi spring yang paling disukai, nomor 2 autumn, nomor 3 apa tadi winter, winter, nomor 4 summer. summer. Nah, jadi Anda This Anda for berbeda me. sekali dengan orang-orang Eropa. Yes, of course. Tidak Because berbeda I'm sekali, tapi Asian berbeda. people. Ya, agak berbeda dengan orang itu Eropa pada umumnya, karena mereka mau menghitamkan kulitnya biar kelihatan coklat. Saya mau memutihkan kulit biar kelihatan kayak porcelain. Itu sih sebenarnya. Oke. Itu aja sih, itu alasan pribadi aku aja sih sebenarnya. Ya. Karena summer itu di Indonesia juga kayak ada biasa ya, maksudnya udah yang enggak yang, karena kita summer all the time in our country, right? So ya kayak ya get used to for me, so ya biasa gitu, kayak biasa gitu ya, walaupun udaranya agak dingin di summer, tapi ya itu biasa sih, gitu sih aku lebih suka. Nah, Gitu. kembali ke Mas Iru, what Saya? about you? Kalau saya sih 4 cuaca ini fine aja sih sama saya. No, you should give itu rank. Oh, rank. Saya Agak which susah one sih. you like? Agak susah sih memberikan rank. Artinya mereka berbeda lah. Artinya pasti kita punya preferensi ya. Karena mungkin di summer mungkin kita lebih enak keluar, tidak harus pakai jaket winter segala macam. Karena kalau saya tuh keluar tuh berapis-lapis, udah singlet, baju kaos, pakai Yeah. sweater, dan Jacket, winter ada jacket. ya winter jacket. Sometimes hook, ya. itu ya aksesoris lainnya seperti itu. Ya. Sayang sekali. Cuma kalau mau di level kan gitu, Ya, kesukaan kasih ya. level gitu. Saya itu Yang- lebih suka apa ya? Summer artinya transisi itu yang sukanya. Transisi why? Misalnya- Aneh ya? Ya, Kenapa misalkan nggak ada yang spring itu spring dari winter ke spring ya. ya. Winter spring itu kan transisi itu yang perubahan itu yang saya suka. Terus apakah nggak menyukai kayak Kayak summer misalnya. Summer itu kan pas summer banget itu nggak enak, kadang ya panas ya juga. ya, karena di sini nggak ada AC ya. Iya, nggak ada AC dan di rumah juga hangat. Panas sampai Tidur- buka, kadang tidur malam juga kita berkeringat. buka jendela tidur kalau udah summer Ya, kita itu. pernah seperti itu. Nah, jadinya nggak suka, artinya pada middle itu, pada transisi itu saya suka itunya jadi berubah, tapi nggak itu sepertinya gitu. Tapi untuk alasan keindahan suka yang mana? Mungkin saya kan memilih ngasih ranking. Ya mungkin kan pasti lah, biasa. itu normal lah, semua orang kayaknya spring ya, karena musim Ya, yang spring ya, bermekaran sama ya, karena Oke. karena itu sesuatu yang berkaitan dengan keindahan ya. Karena kita keluar indah segala macam. Tapi saya menikmati sih ininya 4 musim di Denmark, tapi nggak tahu kalau di negara lain ya. Karena tadi saya bilang musim di Denmark tuh tidak bisa dipastikan dan tidak jelas bedanya. Ya. Ya, batas-batas border antara summer ke ini. Karena kita berpikir sekarang spring atau summer sih? Ya kayak minggu lalu ya, kayak itu tuh hujan es turun ya, padahal udah masuk summer, padahal ini salju apa hujan es gitu. Beda ya, hujan es sama salju itu beda ya. Dan kembali lagi misalkan kayak ekstrimnya, kadang winter, contohnya winter tahun ini kita tidak ada salju. Iya, quite Did you amazing. realize that? Ya, I realize that. Kadang di forecast tuh ada salju. Copenhagen salju. 2 hari lagi berubah. Besoknya nggak ada salju, cuma mungkin malamnya turun ya hujan es sedikit, tapi nggak ada. Mungkin di pagi hari sudah melting seperti itu. Ya nggak tebal kayak di Norway bagian utara banget gitu. Mereka kan tebal ya. Ya karena Copenhagen tadi, ya itu tadi, karena dia dekat dengan laut, jadi cuaca berubah. Kadang suatu hari bisa 4 cuaca, 4 cuaca gitu modelnya. Pagi terik, siang nanti bisa jadi dingin, hujan gitu. Gitu sih, malam Ya, gitu nanti sih. berubah lagi gitu. Ya, artinya paling senangnya sih ya juga spring karena berbunga, kemudian summer sih kurang terlalu suka ya kayaknya. Tapi gak apa-apa, nomor 2 itu summer, autumn dan winter mungkin terakhir. Tapi saya sebenarnya Kenapa sih winter ditempatin terakhir? Bukannya Anda orang ngasih apa yang suka dengan salju? di awal-awal suka, tapi setelahnya hanya itu saja sih. Saya senang sih kalau ada winter sebenarnya, tapi karena cuacanya itu ekstrim sekali. Bayangkan ya, kita sudah pakai glove ya, boleh lihat mungkin tangan kadang gini bisa pecah itu tangan itu saking dinginnya. Seperti itu ekstrimnya. Jadi ya itulah, kalau bisa dikasih penilaian di ranking itu
itu pertamanya saya suka spring, kemudian mungkin summer nomor 2 mungkin, dan nomor 3 autumn, dan nomor 4 winter. Kenapa Anda tidak menyukai autumn di posisi kedua? Itu kan sangat nice, so nice, semua pada berguguran coklat. Boleh so saja nice. sih, bagi saya itu sama, maksudnya nggak terlalu Jadi nggak ada yang perbedaannya nggak terlalu signifikan. Tapi saya lebih suka tadi apa, transisi ya, transisi di antara antar musim. winter ke ya, apa sih, winter ke spring gitu ya. ya Spring setiap ke, musimnya ya. itu pergantian musim itu saya suka. That's quite nice. Oke. Kayaknya itu ya, kita sudah berbicara banyak terkait musim di Denmark. Sekarang sudah menit 27. Ada yang mau dibicarakan, Bu? Ya, Kalau tidak kita langsung ya mungkin pamit. kita akan ketemu lagi dengan bincang-bincang santai kita dengan Ria dan Irul. Oh, Aha. sekarang kita mau pergi belanja dulu. Sekarang kita mau belanja Sekarang dulu. sudah jam berapa? Oh, sudah 20 menuju jam 4. Ini jamnya belum saya setting. Oke, ya itu ada lagi nih, setiap perubahan musim, dua perubahan musim ya, ke winter ataupun ke summer, jam berubah ya dengan jarak waktu di negara kita. Ya. Jadi winter jaraknya dengan Denmark biasanya 6 jam winter, pas summer dia berubah untuk menjadi 5 jam ya jarak kita. Ya, seperti itu. Karena Itu namanya waktunya saving berubah. time seperti itu. Oke. Saving time. Aha. Sekarang artinya sudah 4:30. Setengah 5. Oke. Quite nice dan senang kita berbagi cerita, ngobrol-ngobrol Ya, santai. serba-serbi saja. Ya, apa yang kita rasakan di sini ya, kita berbagi, Semoga bermanfaat. ada info yang bisa diambil dari kita. Ya. Seperti itu. Bye bye. Bye bye. Thank you for watching.